Hello everyone, konnichiwa. O genki desu ka? Dewi desu. ランボンで学に勉強しています。専攻は国際関係です。同じですか？素晴らしいですね。でも今日は JLPT についてお話ししたいと思います。始めましょう。 JLPT merupakan kepanjangan dari Japanese Language Proficiency Test atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Nihongo Nihongoku Shiken. Tes kemampuan bahasa Jepang yang ditujukan untuk orang asing di luar orang Jepang. JLPT pertama kali diselenggarakan pada tahun 1994 yang diikuti peserta dari seluruh dunia dan lebih dari 600.000 peserta. Biasanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu Desember dan Juli. Di Indonesia sendiri, JLPT dilaksanakan di berbagai kota. Di antaranya ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, Padang, Denpasar, dan Palembang. Di dalam JLPT terdapat 5 level yang mewakili kefasihannya dalam berbahasa Jepang, dari yang paling rendah yaitu N5 hingga yang paling tinggi yaitu N1. N merupakan kepanjangan dari Nihongoku yang artinya kefasihan. Mari kita bedah secara spesifik dari masing-masing levelnya. Mulai dari N5. Di N5, kamu diharapkan mampu menguasai 100 kanji dan 800 kosakata. Selain itu, kamu juga harus memahami kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam hiragana maupun dalam kanji yang sederhana. Yang kedua, ada N4. Di N4, kamu diharapkan mampu menguasai sekitar 300 kanji dan 1.400 kosakata dan dapat memahami percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, di N3, kamu diharapkan mampu menguasai 600 kanji dan 3.000 kosakata. Selain itu juga kamu diharapkan mengerti artikel yang ditulis dalam bahasa Jepang serta mengerti percakapan bahasa Jepang dengan kecepatan yang normal. Selanjutnya di N2, kamu diharapkan mampu menguasai sekitar 1.000 kanji dan 6.000 kosakata serta mengerti percakapan berita dalam kecepatan normal. Di N1, kamu harus menguasai 2.000 kanji dan 10.000 kosakata serta mengerti percakapan bahasa Jepang dalam berbagai kondisi dan dalam waktu yang cepat. Itu tadi tentang level. Sekarang kita bahas tentang tipe-tipe soal yang ada di dalam JLPT yang harus kamu tahu. Pertama, kita ada Mojigoi. Mojigoi sendiri tipe soal yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta dalam memahami huruf-huruf kanji. Kedua, Chokai. Chokai merupakan tipe soal yang digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami percakapan dalam bahasa Jepang, atau yang dari dalam TOEFL disebut dengan soal listening. Ketiga, Dokai, yaitu soal untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami artikel-artikel panjang dalam bahasa Jepang. Dan yang keempat adalah Bungpo, soal untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami grammar dalam bahasa Jepang. Jadi itu sedikit penjelasan terkait JLPT. Saya pribadi pernah menjalani tes JLPT pada Desember 2019 dan itu merupakan pengalaman termenyenangkan yang pernah saya punya. Saya bertemu banyak orang dari banyak kota dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Terima kasih.